Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara login dan sampai proses ujian bagi siswa kita SMP SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Cibinong yang insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Juni. Dan sebelum melaksanakan proses ujian, saya harapkan bagi seluruh siswa untuk mempersiapkan kesehatannya dan belajar baik-baik, materi-materi yang pernah diajarkan oleh guru-gurunya bisa kembali dipelajari seperti itu. Nah, sebelum masuk ke prosedur ujian nantinya atau proses ujian, harapannya ketika akan ujian siswa menggunakan laptop atau komputer agar nanti pada saat ujian lebih nyaman ketika mengerjakan. Terus yang berikutnya, yang kedua, kalaupun memang pada akhirnya tidak memiliki komputer, bisa menggunakan HP. Tetapi HP ini harus dengan kapasitas yang memadai seperti itu. Dan yang ketiga, diupayakan memiliki jaringan yang baik. Terkadang juga jika jaringannya kurang baik, ini akan mempengaruhi sistem ketika ujian seperti itu. Nah, setelah kemudian semua persiapan telah disiapkan, maka kita langsung praktek untuk login dan melaksanakan ujian, insyaallah dengan simulasi. Kita buka browser. Di sini saya punya Google Chrome. Nah, setelah masuk, silakan masuk ke website masing-masing. Kalau yang SMP masuk ke website SMP, yang ke SMA masuk ke website SMA. Untuk SMP di sini alamatnya smpkuwahdacibinong.sch.id. Dan SMA masuk di SMA, beda A saja ya, beda A dan P seperti itu. Nah, inilah tampilan untuk SMP. Ini tampilan websitenya. Kemudian untuk yang SMA seperti ini. Jadi beda ya, beda ya. Silakan kemudian setelah itu masuk ke info. Masuk sini ya. Untuk SMA masuk ke info ujian sekolah, dan SMP juga seperti itu, masuk ke info ujian seperti itu. Nah, karena linknya sebenarnya sama linknya sama saja, akan tetapi untuk semua informasi ujian itu akan diinformasikan sesuai dengan websitenya masing-masing. Saya menjelaskannya melalui SMP saja, tapi untuk kebutuhan nanti akan dijelaskan atau diposting di website masing-masing. Untuk SMP di SMP, untuk SMA di SMA. Nah, nanti setelah masuk di info ujian, apakah itu di website SMP atau di website SMA, siswa sekalian bisa langsung akan mengklik di sini ya, atau mengambil situs ujiannya di sini. Ya, setelah kemudian diklik, maka kalian semua akan diarahkan ke lembaran halaman ujian, baik yang SMP maupun yang SMA. SMP SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Cibinong Bogor. Nah, setelah itu kemudian di sini masih nama saya. Setiap siswa harus memiliki nomor peserta dan password. Yang masing-masing silakan melihat informasinya di website masing-masing. Nah, nomor peserta dan nomor password ini dia sama ya. Untuk sebagai contoh kita ambil nomor peserta untuk SMP ya. Untuk SMP misalnya, kita kembali ke website, silakan dilihat di website itu ada info ujian, di bawahnya ada jadwal ujian, ada nomor ujian siswa. Nah, nomor ujian siswa di sinilah kemudian kalian melihat atau mengambil informasi password dan nomor peserta. Kita klik, maka di sinilah kemudian kalian mengambilnya. Sebagai contoh misalnya kita ambil milik Fakhri Ahmad misalnya. Saya langsung ambil atau saya copy. Dia 1920007. Kemudian kembali ke website ujian 1920007. Ini sama dengan passwordnya ya, sama dengan password. Kemudian kita masuk. Nah,
Setelah kemudian beberapa saat kalian akan diarahkan ke halaman lembaran ujian. Ini masih halaman awal ya, halaman awal. Nah, di sini siswa sekalian, setelah masuk ke sini, ini ada nama kalian di sini masing-masing. Kalau misalnya ternyata loginnya dengan nama yang berbeda, maka pastikan kepada panitia, jangan sampai salah login atau salah nomor peserta seperti itu. Dan untuk masuk ke halaman ujian, mungkin nanti kalian bisa melihat semua informasi di sini, pengaturan logout dan logout ini kalau mau keluar ya. Halaman depan, ini halaman depannya. Daftar nilai di sini sebenarnya bisa ditampilkan, tapi kemungkinan ini belum ada karena belum ujian. Tapi kemungkinan tergantung dari gurunya, apakah dia akan ditampilkan daftar nilai atau bahkan tidak akan ditampilkan seperti itu. Ini kembali ke halaman depan. Setelah masuk ke sini, kalian harus memasukkan token soal atau kode soal sebelum ujian. Nah, untuk mengambil token soal, kalian bisa melihat di website masing-masing. Kalau untuk SMP, kita kembali ke menu info ujian, kemudian ditekan jadwal ujian. Di situ ada nomor token soal yang akan disediakan setiap akan ujian, insyaallah. Nah, sebagai contoh di sini belum ada ya. Ini masih jadwal ujian SMP yang kelas 3 kemarin seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada token simulasi. Kita ambil misalnya 979165. Kita copy. Kemudian masuk kembali ke Fakhri Ahmad tadi. Jadi ini nomor simulasi ya, token simulasi. Setelah itu kemudian kita klik, maka kalian akan diarahkan ke dalam ini, baru kita masuk ke dalam lembaran ujian. Tetapi di sini kalau misalnya nanti ternyata panitia belum membuka soal, maka kalian tidak bisa mengerjakannya. Tapi kalau misalnya telah dibuka, ini sudah dibuka ya, sehingga kalian bisa mengerjakan. Nah, ini sudah tampak ya, ini contoh kemarin karena beberapa siswa SMP kelas 3 sudah ujian, sehingga di sini kelihatan yang ujian terakhir ya, ada 5 orang di sini seperti itu. Nah, kalian klik yang sini ya, mulai mengerjakan. Ini sekarang masuk ke dalam halaman ujian. Siswa sekalian yang dirahmati Allah. Yang ini adalah estimasi atau waktu yang disediakan untuk ujian atau timer. Ketika kalian disediakan misalnya kalau ujian ini misalnya 60 menit atau mungkin 30 menit atau bahkan mungkin ada yang 2 jam misalnya, tergantung nanti kesepakatan dari panitia. Ini akan disediakan. Kalau misalnya ternyata kalian tidak menyelesaikan soal dalam waktu ini, maka otomatis ujian berakhir dengan sendiri dan jawaban kemudian tersimpan otomatis seperti itu. Ini timernya, maka bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Ini pilihan untuk semua soal-soal yang di sini simulasinya hanya 5 soal. Ini berarti ternyata belum ada yang dijawab. Kemudian yang ini untuk soal selanjutnya. Kemudian ini untuk pilihan jawaban. Misalnya hasil dari ini saya jawab A misalnya. Oke, setelah itu saya lanjut. Jadi untuk next itu ada 2, bisa di sini atau bisa juga yang di ini ya. Kita next. Nah, ini soal yang berikutnya, misalnya saya jawab B. Kemudian next lagi. Kemudian ternyata setelah kemudian di soal berikutnya misalnya saya jawab C. Cepat saja ya. Jawab C 4, kemudian D. Kemudian ini sudah soal yang terakhir. Misalnya soal terakhir saya merasa ragu dan mungkin masih banyak waktunya, saya bisa tekan R. Ini tekan R. Dan kemudian setelah selesai mengerjakan, kadang-kadang kita ingin melihat informasi yang sudah kita kerjakan, kita bisa kembali tekan di sini. Nah, di sini perhatikan. Ini yang 4 sudah terisi, yang nomor 5 ini masih ragu, masih ragu. Sehingga kemudian harus diselesaikan seperti itu. Oke, diselesaikan, kemudian dipilih, misalnya saya pilih B. Nah, setelah kemudian semuanya telah selesai, kita ujian selama waktu yang telah ditentukan telah kita selesaikan, maka pastikan bahwa semua di sini sudah terisi. Kalau misalnya ada 40 soal, maka semuanya akan bisa ditampilkan 40 soal di halaman ini, di bagian ini. Setelah kemudian fix, kita merasa sudah menyelesaikan semuanya, maka baru kemudian kita tekan yang ini,
untuk menutup atau menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini ada informasi. Anda yakin akan berhenti mengerjakan soal? Nah, di sini disebutkan 0 soal belum dijawab. Ini akan diinformasikan. Kalau misalnya ternyata ada soal yang belum dijawab, misalnya ada satu soal, maka dia akan tertulis satu soal. Kemudian dituliskan juga ada satu jawaban ragu-ragu misalnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya seperti ini berarti sudah fix selesai. Maka kemudian kita tekan ya. Oke. Setelah itu pastikan statusnya selesai. Statusnya selesai. Jadi Anda berhasil disimpan keterangan soal, nama tes simulasi, jumlah soalnya 5, durasi sudah 5 menit. Jawaban terisi 5, tidak terisi 0. Adapun informasi nilainya silakan menunggu dari panitia atau gurunya, seperti itu. Kemudian setelah itu selesailah proses ujian. Kamu bisa kembali ke halaman profil atau logout. Halaman profil adalah halaman awal ya, yang ini tadi, seperti itu. Adapun logout berarti kita keluar. Ya. Oke, secara umum seperti itu. Ini insyaallah kita akan ujian seperti ini nanti pada bulan Juni, dan harapannya semua dalam kondisi siap. Insyaallah informasi ujian akan diinformasikan atau dikirim melalui website masing-masing. Website di SMP berarti website SMP, dan kemudian SMA website SMA. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.